Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas tentang aspek fikih muamalah, yakni hidup berkah dengan ekonomi. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini, yang pertama aspek pengetahuannya adalah menelaah prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Kemudian untuk aspek keterampilannya yaitu mempresentasikan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui model pembelajaran discovery learning dengan strategi marketplace activity dan mind mapping, peserta didik dapat yang pertama menjelaskan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi Islam, kemudian menjelaskan dalil-dalil nas tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi Islam, menunjukkan contoh perilaku berekonomi berdasarkan syariat Islam, menganalisis prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam, menganalisis hikmah dan manfaat prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam, kemudian mampu mempresentasikan praktik ekonomi dalam Islam sesuai tuntunan syariat Islam, dan yang selanjutnya adalah menyimpulkan hikmah dan manfaat prinsip-prinsip dan praktik. Ya, dalam ekonomi Islam itu banyak sekali macamnya ya, berbagai macam aktivitas manusia yang terkait dengan jual beli, kemudian khiyar, utang piutang, bagaimana menjauhi riba, kemudian sewa menyewa, sampai pada perbankan syariah dan asuransi syariah. Perhatikan gambar berikut ini ya. Pada gambar berikut ini adalah merupakan satu contoh aktivitas jual beli di pasar tradisional. Pada gambar berikutnya yaitu bagaimana salah satu marketplace di situs jual beli online. Kemudian amati gambar berikut ini juga, ada 4 gambar, silakan untuk diamati. Ada rental mobil, kantin kejujuran, asuransi syariah, sampai kemudian pada syariah. Ya, bagaimana pendapatmu tentang gambar-gambar tersebut jika dihubungkan dengan ya, baik, pengertian ekonomi Islam nih ya, dalam bahasa Arab disebut dalam istilah al-muamalah al-madiyah, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai hidupnya. Jadi segala aktivitas apapun terkait dengan pergaulan dan perhubungan hidup manusia itu adalah muamalah. Dan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam, yang pertama yaitu pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah Allah, pasti ya. Kemudian kepemilikan manusia itu hanya bersifat relatif. Jadi ketika memiliki harta, benda, kemudian segala sesuatu yang menjadi milik manusia itu hanya bersifat relatif. Kemudian status harta yang dimiliki manusia adalah harta sebagai amanah dari Allah. Kemudian yang ketiga, kepemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha atau mata pencaharian yang halal sesuai dengan aturan dan dilarang menempuh usaha. Kemudian terkait dengan macam-macam muamalah, sebagaimana yang sudah disebutkan di sebelumnya, yaitu jual beli, hiyar, sewa menyewa, utang piutang, kemudian syirka atau kerjasama ekonomi, perbankan syariah, sampai pada kemudian kita waktunya untuk membagi kelompok ya. Silakan dibagi kelompok masing-masing membahas tema-tema besar berikut ini, yaitu yang pertama jual beli, kemudian yang kedua kelompok kedua khiyar, kemudian kelompok ketiga sewa menyewa, dan kelompok yang terakhir adalah utang piutang. Setelah berada dalam kelompok masing-masing ya, sudah mendapatkan materi masing-masing, silahkan dari materi-materi itu kalian mencari berbagai sumber baik dari buku teks maupun internet ya. Kemudian diskusikan materi itu dan buatlah mind mapping yang menarik terkait materi sesuai dengan kelompok-kelompok masing-masing yang memuat. Jadi di dalamnya itu memuat misalkan kelompok tentang jual beli, bagaimana dalil Al-Quran maupun hadis dalam jual beli ataupun sewa menyewa, utang piutang, begitu. Kemudian terkait dengan pengertiannya bagaimana definisinya, kemudian jenis macam-macamnya, mungkin khiyar ada macam-macamnya. Kemudian yang ketiga memuat tentang ketentuan, syarat dan rukunnya. Kemudian yang terakhir terkait dengan hikmahnya. Jadi keempat aspek itu harus dibuat dalam
Nah, setelah jadi mind mapping materinya sudah menjadi sebuah produk yang bagus begitu ya. Kemudian kalian tempel di dinding yang dijadikan sebagai stand kalian dan tunjuk satu siswa yang bertindak sebagai penjual mewakili kelompok untuk menjaga stand dan mempresentasikan hasil diskusi. Jadi pastikan yang menjaga stand itu adalah yang pandai mengkomunikasikan hasil diskusi kalian seperti itu. Kemudian peserta didik lainnya bertindak sebagai pembeli ya. Jadi misalkan ada 5 orang, yang pertama jadi penjaga stand atau yang mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian 4 peserta terakhir yang lainnya berarti bertindak sebagai pembeli yang akan berkunjung ke stand kelompok lain untuk mencatat informasi penting yang disampaikan oleh penjual dari kelompok yang lain ya. Kemudian setelah itu pembeli yang akan menyampaikan laporan hasil kunjungan kepada kelompoknya yang bertindak tadi menjadi seorang. Oke, baik. Setelah selesai diskusinya, kita katakan bahwa jual beli merupakan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu berdasarkan keridhaan antar keduanya. Jual beli online maupun offline sah asalkan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah. Kemudian khiyar adalah boleh memilih antara dua, yaitu meneruskan akad jual beli atau mengurungkan, menarik kembali atau tidak jadi membeli. Khiyar dibagi menjadi 3, yaitu khiyar majlis, asyara. Kemudian terkait utang piutang, bahwasanya utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dan dia akan membayar yang sama dengan itu ya. Jadi kalau ada kelebihannya, apalagi kelebihannya itu dari yang memberi utang, maka itu disebut dengan riba ya. Sewa menyewa atau ijarah dalam bahasa ekonomi Islam ya adalah akad atas manfaat yang dimaksud lagi diketahui dengan tukaran yang sesuai dengan kesepakatannya, misalkan sewa menyewa rumah gitu ya. Kemudian sewa menyewa. Kemudian apa sih hikmah transaksi ekonomi dalam Islam? Yang pertama jelas ya, untuk mencari dan mendapatkan karunia Allah. Kemudian yang kedua untuk menjauhi sejauh-jauhnya riba. Kemudian yang selanjutnya adalah menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi, tidak mendolimi satu sama lain begitu ya. Kemudian menjaga kehalalan rezeki, jadi menjauhkan dari rezeki-rezeki yang haram, yang tidak pada haknya begitu. Kemudian terkait dengan produktivitas dan perputaran ekonomi. Yang terakhir yaitu bagaimana transaksi ekonomi itu bisa menjadikan silaturahim dan memperbanyak. Ya, baik, akhirnya kita akhiri saja untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita doa penutup majelis sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.